Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan analisis korelasi seperti di gambar ini dan bagaimana cara menginterpretasinya. Nah, pertama kita harus siapkan data. Di sini saya punya 3 variabel. Kemudian kita klik regression, klik correlation matrix. Nah, di sini ada 3 variabel: spirituality, negative affect, dan life satisfaction. Ini spirituality pindah ke kanan. Ya, ini adalah variabel yang mempengaruhi ya. Kemudian negative affect, juga life satisfaction pindah ke kanan. Nah, ini adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel Y. Nah, spiritualitas itu variabel X ya. Ini kita pindahkan ke kanan. Nah, semua sudah masuk ke kanan. Boleh satu-satu. Nah, ini kita centang Pearson. Kalau Anda gunakan parametrik, pakai Pearson. Nah, kita lihat dulu variabelnya tergantung ya, dia parametrik atau non parametrik. Nah, Anda boleh centang N untuk tahu jumlah sampelnya berapa ya. Kemudian Anda juga bisa centang flag significance untuk tandanya nanti ya, tandanya adakah korelasi atau tidak. Nah, Pearson bagi yang parametrik, Spearman non parametrik. Jadi kalau Anda ingin non parametrik pakai Spearman ya, tapi kalau parametrik kita pakai Pearson ya. Kemudian jika Anda non parametrik, sebenarnya yang paling cocok adalah Kendall sebetulnya ketimbang Spearman. Nanti silakan baca literaturnya ya. Jadi sebenarnya Kendall tahu ini lebih cocok untuk non parametrik ketimbang Spearman ya. Seperti itu karena Kendall ini untuk variabel ke variabel ya. Nah, sementara kita pakainya Pearson saja, kita anggap ini parametrik seperti itu. Nah, kalau sudah, kita juga perlu melihat ke bagian plot ya. Kita perlu lihat bagian plot supaya nanti enak interpretasinya. Centang correlation matrix ya. Kemudian kita juga centang bagian statistics ya. Itu optional sih ya. Tapi untuk mempermudah interpretasi nanti. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini variabel X-nya spiritualitas ya yang mempengaruhinya. Nah, life satisfaction adalah yang dipengaruhinya ya, atau variabel Y-nya. Kita lihat di situ kan ketemu ya titiknya ya. Ada di mana? Nah, itu di 0,581. Nah, itu ada bintangnya berarti signifikan ya. Nah, p-value juga kelihatan di bawah 0,05. Jadi dia signifikan juga berarti kan. Nah, sampelnya 546. Nah, di sini ya. Kemudian spiritualitas yang mempengaruhi ya variabel X-nya, variabel Y-nya negative affect. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ketemunya di bawah itu, di bawah minus 0,112 ada bintangnya berarti signifikan karena p-value 0,009 di bawah 0,05. Nah, ini kok negatif? Nah, korelasinya negatif. Kenapa bisa negatif? Nanti kita akan pelajari. Kita lihat di bagian plots. Ini kita bisa ketahuan kalau sudah lihat bagian plots, kita lihat ya grafik spiritualitas dan satisfaction dan negative affect. Itu yang pertama adalah spiritualitas dan life satisfaction. Nah, itu kita bisa lihat ya, di situ grafiknya posisinya yang spiritualitas dan life satisfaction. Nah, grafiknya itu dia itu linear ya, linear searah, semakin tinggi spiritualitas juga semakin tinggi life satisfaction. Ya, grafiknya seperti itu, diagonalnya lurus ya, lurus ya. Nah, apabila kita lihat spiritualitas dan negatif affect, kan tadi negatif tuh koefisiennya. Nah, kita lihat nih bawahnya nih. Nah, ini kebalik grafiknya itu ya, kebalik. Semakin tinggi spiritualitas, justru semakin rendah ya negatif affect-nya, seperti itu. Jadi grafiknya terbalik. Nah, inilah kenapa koefisiennya negatif. Nah, kita lihat ya sampingnya juga life satisfaction dan negative affect juga negatif koefisiennya, jadi terbalik. Nah, semakin curam kemiringannya, semakin koefisien korelasinya mendekati 1 ya, semakin curam. Nah, di sini kita lihat ya, ini angkanya semakin ke sana semakin tinggi spiritualitasnya, tapi afeksinya ya, afeksinya tuh malah semakin rendah. Orang yang spiritualitas tinggi, negatif affect-nya rendah atau tidak ada negatif affect. Sebaliknya, ketika spiritualitasnya rendah, negatif affect-nya malah tinggi. Seperti itu cara menginterpretasinya. Terima kasih, selamat mencoba.